Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Mei 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 yang berbunyi, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang mangicahi ibana dina hona icak, dang mangasupi dina manaon na porsuk, alai di pasahat do tupanguhum sitigor rohai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia hukum ada azas yang disebut praduga tak bersalah. Setiap orang yang diperhadapkan dengan hukum karena melakukan kejahatan, dia ditangkap, diperiksa karena pelanggarannya, bahkan yang sudah jelas kesalahan dan pelanggarannya yang dilakukannya, namun setiap orang berhak untuk melakukan pembelaan diri. Namun ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan dengan pengadilan agama dan pengadilan pemerintah Roma, tidak sedikit pun melakukan pembelaan diri. Ketika Yesus dicaci, dia tidak membalas dengan caci maki. Jika harus menghadapi ketidakadilan dunia, namun Yesus tidak membalasnya dengan ancaman. Karena demikianlah ajaran yang disampaikan oleh Yesus untuk kita teladani. Tetapi Yesus selalu mengajarkan hukum kasih, bukan hukum pembalasan. Karena ajaran Yesus tidak sama dengan ajaran dunia. Dalam hidup dunia ini menganggap dengan membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sesuatu yang lumrah dan lazim. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini agar kita menjauhi sikap yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan menciptakan kejahatan yang lebih jahat lagi. Kekerasan yang dijawab dengan kekerasan juga akan menimbulkan kekerasan yang baru. Bahkan yang lebih jahat lagi, jika akhirnya kita menjadi orang pendendam. Namun Yesus mengajarkan agar kita mengedepankan cinta kasih. Walaupun terkadang kita menghadapi bentuk kejahatan dan ketidakadilan dalam dunia ini, orang percaya tidak akan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Karena jika kita membalasnya, maka kita menjerumuskan diri kita juga pelaku kejahatan itu sendiri. Sehingga kita tidak berbeda dengan pelaku kejahatan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Manusia tidak berhak melakukan pembalasan, tetapi pembalasan adalah milik Tuhan.
Dalam Roma 12 ayat 21 juga dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun Tuhan mengajarkan kami agar kami mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan, agar mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat dan shalom.